Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian baik-baik ya di rumah. Di situasi seperti ini, kita harus menjaga stamina tubuh kita agar terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk kalian melakukan presensi dulu ya. Presensinya ada di mana, Bu? Presensinya ada di link Google Form yang Ibu berikan di WhatsApp group. Jangan lupa ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 4. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap salah satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan ide kesepakatan kelas supaya warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis. Anak-anak, siapa yang ingin menjadi seorang dokter? Tentunya kalian pasti ingin menjadi seorang dokter. Sekarang Ibu tanya, sikap apa yang harus dimiliki seorang dokter? Iya, betul sekali. Seperti memiliki rasa empati terhadap pasien, mampu berkomunikasi dengan pasien, ramah terhadap pasien. Nah, sikap yang dimiliki seorang dokter itu yang pertama tadi ya, rasa empati, mampu berkomunikasi dengan pasien, dan ramah terhadap pasien. Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, anak-anak, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ceritanya berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa 2 tahun lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi di desanya.
Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimiliki sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkan bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang, seperti botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Pertanyaan kedua, mengapa Dokter Rana melakukan hal itu? Pertanyaan ketiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tulis pada tabel berikut. Ibu contohkan yang pertama, dedikasi. Pendapatnya itu patut kita contoh walaupun beliau merantau jauh, namun lebih memilih membangun kampungnya. Nah, itu tadi pertanyaannya diisi di lembar kerja yang Ibu berikan di WhatsApp group. Jangan lupa menuliskan nama dan nomor absen ya anak-anak dan kelas. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, agar kita tetap semangat dalam belajar, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi pelangi. Nyanyinya sambil tepuk tangan agar tetap semangat. Oke? Kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Nah, anak-anak pasti sudah semangat ya. Tadi sudah menyanyi pelangi. Kita lanjut ya anak-anak. Sekarang Ibu tanya nih, masih ingatkah cerita Dayu tidak mau sekolah? Kalau masih ingat, mengapa Dayu tidak ingin pergi ke sekolah? Jika sudah tahu alasannya, apakah sikap tersebut sesuai dengan sila kedua Pancasila? Nah,
kalian bisa menjawab langsung pertanyaan dari Ibu di WhatsApp grup ya, agar mendapatkan poin keaktifan. Ibu tunggu ya jawabannya sekarang juga. Perhatikan ya, contoh kesepakatan kelas 4E. Tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi, berusaha melakukan yang terbaik. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Nah, itu tugasnya kelompok ya. Ibu sudah membagikan kelompok di WhatsApp group. Tiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, tugasnya membuat kesepakatan kelas 4 seperti yang Ibu contohkan. Tetapi membuatnya berbeda ya. Nah, setelah membuat tugas, kalian mengirimkan di WhatsApp group perwakilan kelompok ya. Jadi, perwakilan kelompok nanti mengirimkan tugasnya dengan disertai nama anggota kelompok. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memberikan pendapat tentang sikap dari cerita yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan sikap dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat kesepakatan kelas. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Ikutin gerakan Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Hore. Nah, untuk selanjutnya pertemuan ke-5. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.